Kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya turut mendoakan kita semua semoga dalam keadaan sehat wal afiat. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah panjangkan umur kita. Yang kita sama berharap nantinya Allah pertemukan kita kepada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan bekal ta'lim hari ini sebagai peluru untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang lewat insyaallah. Hari ini kita akan bicara tentang sirah puasa Ramadan. Kenapa tema ini diangkat? Untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang umurnya enggak panjang-panjang amat, badannya enggak tinggi-tinggi amat, kekuatan dan kemampuannya enggak sama seperti umat-umat terdahulu. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya menetapkan syariat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, sesuai dengan kemampuan kita. Dan Masya Allah hari ini kita akan mendapatkan pelajaran tentang rahasia di balik sejarah puasa Ramadan. Al-ulama ketika bicara tentang kaidah usul, al-aslu fil ibadah, asal hukumnya ibadah at-tauqif, itu menunggu datangnya dalil. Maksudnya bagaimana? Ibadah yang sifatnya mahdhah, ibadah yang sifatnya ritual, yang membutuhkan rukun dan syarat, hal-hal yang membatalkannya, hal-hal yang membuat sah seseorang melakukan ibadah itu, maka menunggu datangnya dalil. Dan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala bicara tentang ibadah puasa di dalam syariatnya didasarkan pada nas-nas syariah dan bahkan menjadi ijma'nya kaum muslimin. Nah, sebelum puasa Ramadan Allah wajibkan kepada Rasulullah bersama para sahabat kala itu, ternyata sirah mencatat Rasulullah telah diperintahkan untuk berpuasa ayyamul bid, 3 hari pada tiap bulannya, termasuk puasa tanggal 10 Muharram. Sebagaimana hadis menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayyam min kulli syahrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari pada setiap bulannya. Wa yasumu yauma Asyura, dan beliau berpuasa di hari Asyura. Hari Asyura itu hari puasa bagi kaumnya Nabi Musa. Ya. Kenapa? Sebagai tanda rasa syukurnya kepada Allah, di tanggal 10 bulan Muharram Allah menyelamatkan kaumnya Nabi Musa daripada kejaran bala tentara Fir'aun. Karenanya mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura, ya, sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah melakukan itu. Jadi tercatat dalam hadis ini beliau melakukan 2 jenis puasa. Puasa ayyamul bid, 3 hari setiap bulannya, termasuk juga puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Nah, kewajiban puasa bulan Ramadan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
pada tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua hijrahnya Rasulullah. Makanya di dalam sirah tercatat Rasulullah selama hidupnya hanya mengalami 9 kali Ramadan. Ya, artinya Ramadan yang diperintahkannya untuk berpuasa. Karena pada tahun ke-11 Hijriah Rasulullah SAW beliau wafat pada bulan Rabiul Awal. Jadi masih jauh tuh, belum Ramadan beliau wafat. Ya. Jadi Rasulullah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 9 kali saja. Ya, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu', ya, beliau mengatakan apa? Shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan 9 sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan selama 9 tahun. Li'annahu furida fi Sya'ban fi sanati tsaniyah minal hijrah. Sebab puasa Ramadan itu diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi sebelum masuk Ramadan, di bulan Sya'ban tahun kedua hijrahnya Rasulullah, perintah itu datang. Ya. Wa tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awal sanata 11 minal hijrah. Pada tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Ya, jadi tercatat beliau 9 kali itu ya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, karena ibadah ini bersifat at-tauqif, adanya dalil, maka kita membutuhkan dalil masyru'iyahnya. Ya, pertama ini cukup masyhur di kalangan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ya cukup jelas perintah tentang adanya ibadah puasa Ramadan. Di dalam hadis Nabawi, seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah. Dia nanya nih, Bang, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas shiyam. Ya Rasulullah, kabarkan padaku kira-kira apa yang Allah wajibkan padaku tentang puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahru Ramadan. Ada kewajiban puasa di bulan Ramadan. Si laki-laki nanya lagi, hal alayya ghairuh? Kira-kira ada lagi enggak ya Rasul? Selain yang wajib puasa Ramadan di bulan lain gimana? Apa kata Nabi? La illa an tatawwa'a syai'an. Ya, tidak ada kecuali bulan-bulan yang lain adalah puasa sunnah saja. Ya, jadi Masya Allah tuh. Setahun 12 bulan, sebulannya wajib, sisanya sunnah. Ya. Nah, sehingga apa yang tampak di hadapan kita, dalil Quran, haditsun Nabawi, ya, sehingga menjadi ijma'nya kaum muslimin bahwa kewajiban puasa ya itu berlangsung hatal an ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari ini ya hingga hari kiamat nanti itu. Ya, bagi mereka yang memenuhi syarat wajib untuk puasa. Bahkan para ulama pun dengan kesepakatannya mengatakan kalau ada orang yang enggak puasa, kenapa Bang enggak puasa? Badan gede, kumis baplang. Ya, kalau ngomong serem, kenapa enggak puasa? Buat saya puasa kagak wajib, katanya begitu. Itu kalau ngomong begitu, laporin tuh ke pengadilan. Ya, di dalam mahkamah syariah dilaporkan dulu. Nanti hakim yang akan memverifikasi. Benar enggak tuduhan si fulan bahwa kamu ngomong begitu? Kalau benar, diperbaiki, diajak dialog. Kenapa? Ketika dia tidak mau menghilangkan apa yang menjadi keyakinannya, apa yang diperbuatnya, apa yang dikatakannya, maka ulama sampaikan,
orang ini divonis oleh pemerintah murtad, keluar dari Islam. Dan tahu dong bagaimana hukuman orang murtad. Ya, di penjara cuma 3 hari doang. Gak makan duit pajak masyarakat banyak. Cuma 3 hari diajak dialog, suruh tobat, gak mau juga. Man baddala dina faktuluh. Maka barang siapa yang mengganti agamanya, dia murtad, penggal kepalanya. Alasannya apa? Kalau dia orang kuat, Pak, ya dia akan mengajak-ngajak keluarganya untuk mengikuti kemurtadan dia, bahaya. Ya, padahal Islam memberikan kesempatan orang itu tobat. Ya. Jadi ulama sepakat mereka yang menolak kewajiban puasa murtad dia. Tapi kalau cuma nggak puasa karena malas gimana? Dosa besar. Dia sebagai seorang muslim yang bermaksiat. Bagaimana kafarohnya? Kudu mengqadha puasa yang ditinggalkan karena uzur itu. Yang ada uzur saja wajib, apalagi yang tidak ada uzur. Ya, makanya argo dosa biar nggak jalan. Antum pernah nggak sholat, disengaja ditinggalin, puasa juga enggak. Ya, kafarohnya apa? Ngerjain itu. Ya, illa kafarata dzalik. Ya, kecuali ya kafarohnya apa? Dia ngerjain itu. Kafarohnya itu ya dia puasa. Ya dia salat ketika salatnya ditinggal baik ada uzur maupun tidak ada uzur. Nah, kemudian syariat puasa umat terdahulu di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada Nabiullah Dawud alaihissalam beserta umatnya puasa sehari enggak. Puasanya bagaimana? Beda sama puasa kita. Puasanya semenjak beduk maghrib tuh udah mulai. Jadi beduk maghrib mulai, udah waktu malam, ya, maka disitulah awal seseorang puasa Nabi Dawud itu di masa lalu. Sampai ketemu dengan maghrib lagi. Jadi malamnya aja puasa. Gak makan, gak minum, ya. Malamnya itu. Nah, keesokan harinya, nah, itu hari berbuka. Gak puasa Nabi Dawud. Dan Rasulullah sampaikan, wa ahabus siyami ilallah siyamu Dawud alaihi salam. Puasanya Nabi Dawud itu puasa yang paling dicintai oleh Allah itu. Lalu bagaimana kalau kita mau kerjain? Boleh. Cuma kerjainnya jangan pakai cara yang begitu. Ya, kita dimulainya semenjak terbit fajar sampai matahari tenggelam di waktu maghrib kita buka. Ya, kapanpun mau kita mulai, silahkan. Mau berhenti silahkan. Kalau batal nggak ada kewajiban mengqadha. Karena sehebat apapun puasa Nabi Dawud, buat kita umat Rasulullah hanya sunnah saja. Ya. Nah, jadi bayangkan puasa Nabi Dawud ini. Kerjain sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Itu berlangsung seumur hidup itu. Seumur hidupnya Nabiullah Dawud bersama kaumnya sampai mati. Sampai meninggal dunia. Ya, kewajiban itu berjalan. Ya. Nah, ini puasanya Nabi Dawud. Nah, Rasulullah dalam satu hadis pernah memerintahkan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Sum yauman wa aftir yauman. Fadzalika siyamu Dawud alaihi salam. Buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Yang model begitu tuh puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Wa huwa afdhalus siyam. Puasanya Nabi Dawud puasa yang paling utama. Berdasarkan hadis ini, para ulama fikih menyebutkan orang yang mengamalkan puasa Nabi Dawud nggak usah lagi ngamalin puasa sunnah yang lain. Nggak usah lagi puasa Senin Kemis, ya. Ayamul Bid lewat, ya nggak? Ya, puasa-puasa sunnah yang lain. Kenapa? Orang itu sudah mengamalkan puasa yang paling utama. Alasannya apa? Rasulullah sendiri yang sampaikan. Ya, Ibnu Umar ini kan pernah bilang sama Rasulullah, ya, kalau Nabi Dawud sehari puasa sehari enggak, aku lebih mampu daripada itu ya Rasulullah. Aku bisa tiap hari puasa ya Rasul. Apa kata Nabi? La afdhala min dzalik. Enggak ada yang lebih utama ketimbang puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Jadi kalau antum ngamalin puasa Nabi Dawud, enggak usah cerewet nanya.
Saya ngamalin puasa Nabi Daud, kadang dapat niat Senin, puasa sunnah Senin. Kamisnya nggak dapat. Pekan depan, kadang Senin nggak dapat, Kamisnya dapat. Pusing-pusing amat gitu ya. Jadi kalau sudah mengamalkan puasa Nabi Daud, puasa sunnah yang lain nggak usah. Karena itu nggak ada yang paling utama kecuali itu. Kapan saja bisa kita lakukan. Yang penting selang-seling. Dan nggak ada kewajiban mengqadha. Kecuali yang sunnah antum nazarkan. Kalau nazar ya repot. Batal antum ganti itu dah. Ya, kan nazar ini kan mengubah ibadah yang sifatnya sunnah jadi wajib karena nazar. Nah yang kedua, ini puasa Siti Maryam. Puasa Siti Maryam ini unik juga, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bicara juga. Ya, puasa yang Allah tetapkan kepada Siti Maryam nggak boleh bicara. Kalau bicara batal dia punya puasa. Ya. Lalu bagaimana tambahan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa sih bedanya dengan puasa umat terdahulu dengan puasa yang Allah tetapkan atas kita? Yang pertama, kata ulama, syariat puasa buat kita lebih ringan. Ya. Perbandingan atau perbedaan yang paling terasa antara puasa yang disyariatkan oleh Allah kepada umat Rasulullah dengan puasanya umat terdahulu dari sisi keringanannya. Apa sisi keringanannya itu? Ini Allah yang sampaikan. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Apa sih bentuknya nih? Dibandingkan puasa Siti Maryam, udah nggak boleh makan minum, nggak boleh bicara. Seandainya puasa Siti Maryam diterapkan kepada umat Rasulullah, Jumatan sepi, kenapa? Khotib nggak boleh ngomong. Ya, petugas-petugas parkir bingung, periwitan aja yang bunyi. Ya, serba salah. Kenapa? Sekali dia ngomong batal puasanya. Tapi ternyata kita enggak. Enggak makan, enggak minum, masih boleh bicara. Tapi hati-hati dengan pembicaraan yang bebas itu bisa saja membuat rusaknya pahala puasa seseorang. Ya, sekalipun boleh tuh hati-hati. Ya. Nah, ini perbedaan. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala menyediakan berbagai macam rukhsah. Orang dalam kondisi puasa tapi dia safar, boleh batalkan puasanya. Ya, wanita hamil menyusui boleh. Enggak puasa. Ya, orang sakit termasuk. Termasuk juga siapa? Pekerja-pekerja berat, kuli-kuli panggul pelabuhan, kuli panggul di stasiun kereta, ya pekerja-pekerja berat di jalanan. Kalau dalam kondisi puasa dia kerja, ngalamin al-masyaqqah, ya lapar. Mendadak tiba-tiba berasa mau pingsan, hampir mati. Boleh buka. Ya, boleh dia membatalkan puasa, bahkan harus dibatalkan puasa. Kalau ditahan-tahan sampai menyebabkan dia meninggal dunia, orang ini nggak punya ilmu. Jadi syariat yang Allah tetapkan kepada umat Rasulullah ini sesuai kadar fitrah kita. Banyak kaidah-kaidah tentang ad-darurah, al-masyaqqah. Ya, sehingga disitulah kemudian ya banyak rukhsah. Banyak keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada mereka yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Nah, salah satu bentuk keringanan puasanya Rasulullah itu diharamkan puasa wisal. Tadi antum bisa bayangin tuh, puasa dimulai semenjak malam sampai ketemu entar maghrib lagi. Ya, antum bisa bayangin. Ya, udah nggak ada makan sahurnya zaman dulu. Begitu tidur melek udah puasa. Ya, itu perbedaan tuh syariat umat terdahulu. Dan ternyata di antara kita ini ada sunnah. Ya. Sunnah yang nanti dianggap remeh oleh orang lain. Ya, padahal ini dahsyat kekuatan sunnahnya ini. Ya. Nah, kemudian al-ulama menyebutkan lebih sedikit. Kalau tadi Nabiullah Daud alaihissalam puasa seumur hidupnya, selang-seling, buat kita mah yang wajib sebulan doang udah. Ya. 11 bulannya sunnah. Mau puasa mau enggak ya namanya juga sunnah. Tapi kadangkala orang ya lebih takut kehilangan sesuatu ya ketimbang takut kehilangan Allah.
ya merasa rugi, ya datang Ramadan terbebani, ya keuntungan warung kurang dan lain sebagainya. Ya, mereka kebingungan ketika kehilangan sesuatu, lebih takut ketimbang kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada makan sahur yang saya bilang tadi. Ya, sunnah yang remeh makan sahur. Ana ngelihat badan antum seger-seger, gak makan sahur, kuatlah puasa. Ana gak nyangsikan itu. Tapi sayang kita gak cerdas kalau tiap tahun begitu. Ya, nonton bola kuat, mindok kuat. Antum nonton bola, mindok gitu kan, gak ada sunnahnya. Tapi orang makan sahur, kata Nabi apa? Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di antara makan sahur itu ada keberkahan. Apa salah satu keberkahan yang dahsyat yang orang kurang perhatikan? Dalam satu hadis disebutkan, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Maka sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang yang makan sahur, Bang. Walaupun sahurnya cuma minum doang dah. Ya. Minum teh manis segelas, walaupun ya temennya apa, nasi sepiring temennya tuh ya makan bandeng dah tuh ya. Jadi walaupun meneguk air, niatkan itu sahur, maka Allah curahkan berkah, curahkan rahmat. Para malaikat melebarkan sayapnya mohonkan ampunan untuk orang yang makan sahur tuh, Bang. Makanya antum punya anak, punya cucu, bangunin, ayo sahur kalian. Hidupkan sunnah Rasulullah, ayo. Ngantuk-ngantuk, ayo kakek tunggu sini, bangun-bangun. Harusnya begitu. Ya jangan dibiarin. Ya sunnah yang agung ini justru perbedaan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, nggak ada makan sahurnya. Ya. Nah, bagaimana sejarah mencatat pensyariatan puasa di masa Nabi? Di dalam surat Al-Baqarah 183 ada lafaz yang menarik kita bahas. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Al ulama terpecah jadi dua menafsirkan ini. Yang pertama, ya, kata Mu'adz bin Jabal dan Atha radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan apa? At-tashbih rajiun ila asli wujubi ala man taqaddam la fil waqti wal kaifiyah. Ya, kesamaan itu hanya terbatas bahwa umat dulu puasa juga. Semenjak zaman Nabi Adam ada perintah puasa. Tapi urusan kaifiatnya masing-masing beda. Ini kata Mu'adz bin Jabal. Tapi ada pendapat yang kedua yang menyatakan tidak hanya dari sisi kesamaannya saja. Ternyata sama yang disebut adalah apa? Orang Yahudi, orang Nasrani puasa Ramadan juga. Ya. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti kaifiatnya orang-orang terdahulu, dan Nabi pernah melakukan itu. Ya, coba kita lihat satu hadis ini. Syiamu Ramadan katabahullahu ala umamin qablikum. Puasa Ramadan telah Allah wajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Jadi yang punya puasa Ramadan bukan kita doang. Ya, ahlul kitab puasa Ramadan. Tapi karena seiring perkembangan waktu terjadi penyelewengan, penistaan terhadap agama mereka nggak lagi melakukan puasa Ramadan. Ya, dan ternyata sirah mencatat Rasulullah dan para sahabat, ya, itu mengikuti puasanya sempat berapa hari puasa umat terdahulu. Bagaimana puasa umat terdahulu? Haramnya makan dan minum termasuk jima itu terjadi nggak cuma siang hari, malamnya kagak boleh. Oleng-oleng nggak pala tuh kira-kira. Ya, malam nggak boleh nyolek bini, siangnya kagak boleh. Ya, jadi malam tuh dimulai puasa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima sama bini. Sampai siang ketemu maghrib, Pak. Ya, dan itu pernah Nabi melakukannya. Ya, dan itu banyak riwayat. Saya menukil salah satu riwayat, ya, di mana Ar-Rabi menyebutkan orang terdahulu punya tata cara puasa unik. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, jima, ya, bukan hanya larangannya siang saja, tapi malam juga.
ketika orang itu selepas waktu maghrib, dia tidur aja, tiba-tiba melek gitu kan, maka dia udah mulai puasa tuh. Ya, haram makan dan minum pada hari itu. Ya, haram menjima istrinya pada malam hari itu. Dan ini pernah terjadi nih. Ya, seorang sahabat yang namanya Qais bin Sirmah Al-Ansari. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullah diceritakan bahwasannya Qais kana shaiman, lagi puasa hari itu. Wa kana yaumuhu dzalik ya'malu fi ardi. Dalam kondisi puasa dia kerja di ladang, dia nandur, dia macul, dia nanam pohon, ya. Apa yang dipetik dah tuh. Falamma hadaral iftar, tatkala mau menjelang waktunya berbuka, ya Qais datengin bininya. Ata imra'atah. Nanya sama bininya, "Neng, punya makanan enggak buat buka ntar? Hal indaki ta'am? Ente punya makanan kagak?" Jawabnya bini apa? "Ya bang, belum saya siapin bang, abang tunggu aja dah. Saya cari makanan dulu." Akhirnya Qais nunggu di rumah, ya karena puasa, capek kerja di ladang, nempel molor. Kayak antum lagi taklim tuh, nempel molor gitu. Ya, faghalabat su'ainuh fanama. Tiba-tiba matanya terpejam. Ketiduran itu yang namanya Qais ibn Sirmah Al-Ansari. Enggak lama waja'at imra'atuh, datanglah istrinya. Falamma ra'athu na'iman, ketika waktu sudah berbuka dibangunin kan. Tapi karena tidur, ya maka semenjak itulah minuman, makanan yang akan dipersiapkan untuk buka puasa menjadi haram dimakan. Tuh bisa bayangin tuh. Terus ngapain dong? Ya puasa lagi. Ya ketika falamma intasafan nahar, tatkala ada di pertengahan hari, kalau orang Buta bilang apa? Pada saat tengah hari roek, tengah hari roek. Pada saat tengah hari bolong, ya, ghusyi'a alaih. Ya ternyata Qais pingsan kagak kuat. Ya, ini juga menjadi laporan penting di hadapan Rasulullah ini. Ya, ternyata banyak sahabat yang kagak kuat ngikutin puasa umat terdahulu. Ya. Nah, kemudian sahabat yang pernah melanggar larangan jima di malam hari siapa? Sayyiduna Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Ya. Ibnu Abbas menceritakan bahwa awalnya puasa Ramadan sudah dimulai sejak sholat Isya. Tidak boleh makan, minum, termasuk jima di malam hari sampai siang. Ketemu maghrib nggak boleh, sampai buka dah. Ya. Nah kemudian ada sahabat yang melanggar. Umar bin Khattab radhiyallahu an dilaporkan kepada Nabi dalam kondisi keluh kesahnya, turunlah ayat. Nah ini yang menyenangkan hati sahabat. Uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan oleh Allah atas kalian pada malam, ya, hari puasa untuk menjima istri-istri kalian. Maka semenjak ayat ini turun, ya, tonggak awal puasanya kaum muslimin tidak lagi dimulai semenjak malam sholat Isya atau pas tidur bangun melek langsung puasa, ya, tapi semenjak itu Allah sempurnakan syariatnya, dimulai semenjak terbitnya fajar, ya. Dan malam harinya boleh makan, boleh minum, boleh menjima istri. Makanya keterlaluan. Ya ketika syariat Allah sempurnakan, masih ada aja nih kita yang melanggar. Ya siang-siang masih ngedeketin bini juga bulan Ramadan. Padahal dulunya juga malam susah. Ya, keterlaluan gitu ya kan. Nah, jadi sungguh naif hati kita kalau ternyata kita merasa terbebani adanya berbagai macam syariat termasuk perkara ibadah. Ibadah puasa misalnya. Ya, seakan-akan menjadi beban buat kita, padahal ini syariat paling ringan, paling mudah, sesuai dengan fitrah manusia. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan terkait dengan tema kita maupun tentang fikih puasanya. Tafadhal.